kau turun di atas itu. Itu Oh, Pak. iya. Kiri Pak. Pijit aja. Room berapa? Room berapa? Room Room 1. 1. Yo. Room 1. Kok dipijit? Oke, kita kembalikan ke Ang tadi. Pak, bentar Kang, minta izin Pak Julfikar bisa nemenin saya Pak Julfikar? Iya, Pak Julfikar Ke juga. room 1 ya. Siap Kang. Di atas. Oke, Bang Awi. Ya. Bang Awi. Saya tetap Pak Jody. Kita kembali lagi Bang Enso. Kita kembali. Semangat Pak Pipo. Amang Uda, lanjut Amang Uda. Apa siapa lagi? Udah pergi, Pak Amir pun udah pergi. Siapa lagi? Mana Pak Jodinya? Udah pergi. Pak Jody ada Pak Jody. Bang Amir tadi cuma sebentar aja Pak Vivo, nanti dia kembali. Mana Pak Jodinya? Ada Kurung rapat. aja di kamar mandi itu. Kurung aja di kamar mandi. Kamar mandi aja dia itu dari tadi. Jadi Pak Vivo belum nih, belum jelas Pak Vivo nih. Asal apa pergi saya kamar mandi katanya. Kamar mandi aja dia tahu. Nggak ada yang lain. Tidak begitu. Gimana tadi adik kakak ini yang dibunuh? Bagaimana? Saya katakan apa yang dibunuh? Adik kakak dibunuh apa? Cerita apa itu namanya? Ya. Begini Pak Vivo. Interupsi. Iya, silakan ya interupsi. Bang Vivo, tolong berhenti dulu. Nanti kalau Pak Jody itu sudah selesai, silahkan bantah, silahkan gitu, kan begitu. Iya, jangan dipotong dulu kalau bicara. Enggak, saya potong tadi. Saya bertanya yang dibunuh apa yang dibunuh saya kamar mandi aku tanya. Iya, biar dijelaskan sama Bapak Jody itu nanti. Oke, baik. Kalau dijelaskan, saya minta tolong sama dia, sama Pak Jody. Ayat itu dulu yang mana yang mengganggu pikiran dan akal hidupnya. Mari kita bahas ayat. Iya. Ya, biarkan dan dia. Kita memakai Alkitab ayat yang mana mengganggu hidup dan pikiran dia yang mengatakan eksekusi bahwa Yesus itu bukan seperti itu. Iya. Jangan pikiran akal dia itu menentukan yang ada di dalam Alkitab. Iya, selesai nanti. Oke. Biar enggak ke kamar mandi. Bantah. Jadi kalau terbentuk kamar mandi kan tentang apa di kamar mandi? Sabar Pak Vivo. Saya dulu bicara. Ini bagaimana yang lain berbicara kalau Pak Vivo bicara terus? Jadi begini, saya wakili, saya mentornya Pak Jody, saya pegang Pak Jody. Saya wakili dulu beliau. Saya searah pikirannya. Kalau Pak Vivo mengatakan yang mana yang mengganggu hidupnya, justru tidak ada yang mengganggu hidupnya itu dalam Alkitab ayatnya. Justru dia memunculkan ayat yang menguatkan hidupnya itu mengenai Triteos, Pak. Ada 3 ayat tadi itu yang ditampilkan itu yang menguatkan dia sebagai Triteos. Sekarang apa yang mau ditanyakan Pak Vivo? Silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Jody? Pak Jody itu biarkan terangkan. Nanti Anda Pak jawab nanti suaraku memek. Karena dia itu kalau saya bicara nanti kamar mandi dia pergi. Makanya Pak Vivo diam dulu lah. Oke, saya diam. Betul-betul saya diam. Ya, dimut. Mut aja kok enggak? Mut aja sekalian. Pak Jody, boleh bicara Pak Jody? Ya, sekarang dikik aja Pak Vivo. Silakan Pak Jody. Iya kan karena saya itu kan ya bagaimana ya. Kalau orang pengen monolog ya sudah nggak apa-apa. Ya saya mengerti, saya paham dengan Pak Jody. Ya. Sepakat jadi kalau ya silakan lanjutkan apa yang mau disampaikan tadi. Jadi di masa lalu tuh memang ada pergolakannya. Pergolakan antara doktrin Antioquia dengan Alexandria. Ya. Nah ini yang tidak banyak diketahui oleh para sedulur di sini ya. Ya termasuk Pak Vivo, Pak Meme. Ya, silakan. Ya, jadi memang ada pergolakan di zaman dahulu itu. Jadi tentang apa namanya istilahnya doktrin dari Antioquia dan melawan Alexandria itu ada. Ya. Nah, cuman kan yang kalah malah justru kakak kandungnya. Kakak kandung yang dibunuh si ya, Antioquia subordinat. Oh, kakak tertua berarti subordinat ya? Iya, subordinat mati kalah dibunuh dia. Baru muncul 2021 lagi nih diwakili oleh Pak Jody. Ya sebetulnya udah lama apa namanya? Cuma kita mengenalnya di sini baru ini aja di Sumber. Betul sekali. Ya, jangan dibilang mati lah. Makanya di sinilah tugasnya Pak Jody untuk kembali memperkenalkan kakak pertama itu, termasuk pemahaman ini ke Pak Vivo ini perlu ditegaskan ini sehingga dari subordinat itu memang mati bro doktrinnya. Mati doktrinnya ya betul. Iya mati. Jadi begitu mereka ngaku subordinat lalu kamu Triteos.
Oh. Kafir, bidat, sesat, menyembah 3 Allah. Tangkap, bakar hidup-hidup. Nah, zaman dulu. Oh, Zaman itulah dulu, yang ditakutkan zaman Pak Jody dulu. tadi nih, makanya Pak Jody masih Nah, trauma. zaman dulu. Saya ngomong zaman dulu ya. Oh, zaman dulu ya, zaman dulu, zaman dulu. Tunggu dulu. Apa memang dibunuh atau gimana? Masa gara-gara pemahaman masih dibunuh? Ah, Buktinya Sekarang kakak tinggal tertua. klik aja di Google, bro. Nah, Gitu tinggal klik di Google saja. Michael Servetus itu dipijeti atau diajak renang atau dibakar hidup-hidup, kan tinggal diklik aja. Saya klik di Google dari tadi ini nggak dapat Tritios ini, Pak. sama betul aku nggak dapat juga. Ini saya mau share ya. ya, share dulu. Saya mau share ini. Dari YouTube lagi. Share. Ke YouTube Bagus lagi kan? ini. Enggak apa-apa. Bukan YouTube lagi. Nggak dengar suaranya tuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman antara kristologis dari mazhab Alexandria. Jangan lama-lama Pak ya, nanti kena hak cipta. Hak cipta nanti. Sebelumnya saya Ini siapa anak ini? Harus kita dengar ini. Apa ini? Apa ini? Itu teologi tuh. adalah sebuah Mesir dan kota Wah, nggak boleh meremehkan Pak Vivo. Jangan meremehkan Pak Pipo. Iya, ini anak ini siapa? Harus kita dengar ini. Baru semalam lahir ini. Wah, meremehkan ini dua orang ini. Nggak boleh. Kasih dalil dia, Pak Jody kasih dalil. Eh, Jangan di YouTube. Udah. Nanti kita kena hak cipta Pak Jody. Tolong di stop aja. Nanti kena hak cipta di ini. Ya, nanti kena tanda-tanda mau Saya berharap Pak Jody saya berharap adalah sketsa Pak Jody. Saya berharap sketsa atau PDF Pak Jody. Pak Jody, saya berharap PDF Pak Jody. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemahaman kristologi. Copyright Pak Jody. Udah. Stop. Nah, itu Pak Ya. Pipo. Oh, itu cuma 1 menit masa kena copyright? Kena. Iya. 1 menit kena. Nggak apa-apa, kita udah paham. Ya ampun. Sudah paham. jangan Berarti ya YouTube kejem juga ya. Iya, kejam sekarang Jadi YouTube. jangan 30 detik diganggu itu. Zoom orang ini, jangan gara-gara Anda nanti Zoom orang ini gak enak. Anda harus bayar. Nggak juga Pak Pipo, aduh. Oke, Pak Semangat. Jody. Semangat Pak Pipo. Pak Jody, saya berharap Pak Jody bisa menunjukkan PDF Pak Jody, bukan video. Sekarang Karena begini aja, kita buka lintas debat aja. Silakan Pak Jody bertanya ke Pak Pipo bertanya ke Pak Dodi, biar jelas daripada saling ini, biar 2 arah begitu. Sekarang apa yang mau ditanyakan Pak Jody ke Pak Pipo, silakan Iya, Pak Jody. benar itu Bang, saya setuju. Soalnya pemahaman ini kan berbeda. Pak Jody punya pemahaman 3 Tuhan. Ya, Tetapi kami mengimani Tuhan satu, tetapi mempunyai 3 pribadi. Justru di sini kita uji mana pemahaman yang benar. Betul. Mari kita Oke, terima kasih baik. kepada teman-teman yang ada di room ini, di Zoom ini. Mari kita dengarkan, mari kita simak dialog 2 arah antara Pak Jody, Tritios Supurinat dengan Meme Bos yang mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Vivo yang mewakili Trinitas. Entah bagaimana ke depannya, kita simak baik-baik lah. Jadi pelajaran bagi kita. Better ya. Silakan Bang Henso aturkan siapa yang belum bicara. Silakan Pak Jody, silakan di prolog atau langsung bertanya ke Pak Bos Meme. Ya udah dilanjutin tadi aja, Bro, kan udah jalan. Betul, sudah jalan tadi. Silakan. Iya. Diatur timnya Pak Henso ya, diatur ya. Kalau saya kan cuma satu orang tim saya. Nah, saya kan silakan Bang Henso. tadi Siapa Amang udah menurut Amang udah video tadi itu. Bukan. Kita kembali ke dalil. Tidak usah video tadi. Itu dong. Dia pasti akan komen ke video dong. Ini tidak jadi 2 arah sih. Iya, karena yang ditunjukkan Pak Jody tadi adalah video gitu. Nggak ada suara ini habis. Enggak, yang dijelaskan Pak Jody tadi di Wahyu 5 ayat berapa tadi? Ayat 9. Oke. Lanjut. Ya, itu ya. Tanya jawab aja. Artinya dijelaskan Pak Jody di situ bahwa Yesus itu mempunyai kehendak sendiri dan Bapak mempunyai kehendak sendiri, dan Yesus itu sebagai wayang saja. Betul Pak ya? Aduh. Wes aku tak nganu aja, tidur aja dah. Kamar mandi ada pergi kamar mandi, jangan tidur. Ya, coba Pak Jody jelaskan dulu. Coba Pak Jody nilai itu Pak Jody, biar 2 arah. Ini nggak nyambung ini. Anda yang nggak nambung ngomong kok orang pula yang dekat nggak nambung. Anda yang nggak nambung.
Pak Jody jelaskan dulu, nanti saya tanggapi. Iya, silakan Pak Jody. Dilagi dulu Pak Jody. Tolong jangan dipotong Pak Vivo, tolong jangan dipotong. Sekali lagi Pak Jody. Boleh. Nyambung ini jelas ini. Saya nyambung. Saya bukakan. Biar tanggapi yang lain. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru berkata, (2). Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Penjelasannya, silakan Pak Jody. Jelaskan Pak Jody. Berarti diberi pujian, gitu loh. Kalau diberi pujian ya, yang beri pujian itu berarti siapa? pribadi yang terpisah. Yang beri pujian siapa? Abang Uda, santai dulu Abang Uda, biar dia bicara dulu Abang Uda. Oke. Silakan. Silakan lanjutkan Pak Jody. Kalau diberi pujian itu berarti bukan Allah itu sendiri. Kalau Allah memberikan pujian kepada dirinya sendiri atau wayangnya, ya itu berarti ada kelainan jiwa. Betul. Namanya narsis. Betul. Jadi Allah itu menjadi sosok yang narsis. Memiliki kelainan jiwa. Karena apa? Dia memuji dirinya sendiri. Gitu loh. Iya. Udah? Karena yang dipuji itu hanya wayangnya, yaitu dirinya sendiri. Gitu loh. Nah, kenapa ya anak Allah itu mendapatkan pujian? Karena apa? Beliau tuh taat. Beliau tuh memiliki kehendak yang mandiri, memiliki free will, tapi memilih taat, memilih pilihan yang sulit, yaitu mati di kayu salib. Makanya Allah sangat meninggikan dia, ya, mengaruniakan dia tahta, layak menerima gulungan kitab. Karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Gitu loh. Masa dia tuh memuji dirinya sendiri, membeli bagi dirinya sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Yesus sekedar wayang. Wayang dan dalang itu ya podo, hakikatnya podo. Karena memang podo, kehendaknya podo. Wayang itu disetir sama dalangnya. Nah, itu menurut Trinitas. Nah, itu loh. Iya. Udah. Silakan. Ya, baik, saya jawab ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah wayang, ya benar. Tetapi dari sisi mana dulu, Pak? Sudah diakui benar. Menang sudah Pak Jody. Benar. Kami sebagai orang Kristen Tritunggal mengimani. Bentar dulu Pak, siapa yang saya jelaskan dulu? Silakan. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah wayang atau dikendalikan, ya memang benar. Tetapi Bapak harus pahami dulu, kami sebagai Kristen Tritunggal mengimani Yesus itu dari dua sisi, Pak. Dari sisi kemanusiaan dan dari sisi keilahian. Dari sisi keilahian, Pak, dia tidak dikendalikan. Tetapi dari sisi kemanusiaan, Yesus sudah pasti dikendalikan oleh Allah. Kalau Bapak mengatakan ayat ini bahwa Yesus itu dikendalikan oleh Bapak, ya benar. Tetapi dari sisi kemanusiaannya. Saya bacakan apa benar. Bahwa kemanusiaan Yesus dengan Allah yang diam di dalam Yesus itu mempunyai pribadi yang berbeda. Ya, coba Bapak baca di Yohanes 14 ayat 10. Ketika Yesus mengatakan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi melainkan Bapa yang telah mengutus aku. Melainkan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang di mana? Bapa yang diam di dalam Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus, kalau Bapa mengatakan bahwa dia hanya sebagai boneka atau sebagai wayang, ya saya setuju. Karena yang mengendalikan dia adalah Sang Firman yang diam di dalam kemanusiaan Yesusnya. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saya setuju, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus adalah sebagai wayang, ya saya setuju. Tetapi keilahian yang diam di dalam kemanusiaan Yesus, dia bukanlah wayang, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang satu hakikat dengan Bapak. Silakan Pak Jody, silakan. Mantap Pak Jody, silakan Pak Jody. Ya, jadi itulah yang disebut dengan menolak silogisme. Menolak silogisme itu jadi kita yang sebagai manusia waras, memiliki akal budi, tidak bisa mengambil keputusan terhadap berbicara di ayat Alkitab aja, Pak.
Manusia waras. Sabar Bang Henso. Jadi kan Tuhan Yesus itu berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, itu dalil itu. Ya kan? Nah, kalau akal budi kita menolak silogisme, ya syaratnya untuk memahami doktrin seperti itu ya kita harus gendeng dulu. Nah, harus gendeng dulu, ya kan? Gitu. Nah, sekarang saya tanya sama panjenengan ini gitu. Ya. Coba saya dibantu saja, ya. Manusianya wayang, ilahinya tidak wayang. Coba tolong bantu saya untuk memahami pernyataan seperti itu. Ilahinya tidak wayang, tetapi manusianya wayang. Oke. Silakan, Meme. Karena saya akan memberikan satu analogi nanti ya. Tetapi saya bacakan dulu ayatnya tadi. Di Yohanes 14 ayat 10 ya. Ini perkataan. Saya bantu. Tunggu sebentar. Saya bantu. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 10. Ya, biar sabar dulu. Biar dibacakan Yohanes 14 ayat 10. Enggak apa-apa, saya bantu. Bang Meme. Minum dulu, santai kita, tenang aja. Pasti menang kita. Enggak lah. Pak Jody kalau berbicara tentang ayat Alkitab, Pak Jody bukan lawan saya. Mantap. Mantap. Semangat. Silakan. Ada di layar 14 ayat 10. Di sini Yesus sendiri yang berkata, ini kalimat yang diucapkan Yesus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi kemanusiaan Yesus itu hanyalah sebagai media yang digunakan Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan Yesus. Saya memberikan satu analogi yang gampang. Ketika manusia dirasuki oleh setan. Itu ada dua roh, Pak, di situ. Terus setan dengan ya, Pak. Ini saya memberikan satu analogi, Pak. Ya. Ketika manusia dirasuki oleh iblis, yang berbicara di situ siapa, Pak? Ya, yang merasuki lah. Yang berbicara, ya sudah pasti. Tapi nggak boleh jawab dong. Bang Abi nggak boleh jawab dong. Oh ya, oke. Salah. Maaf. Ketika manusia dirasuki oleh roh iblis, manusianya itu dikendalikan oleh roh yang diam di dalam kemanusiaan tersebut. Iblis yang mengendalikan manusianya. Memang suara keluar itu memang suaranya manusia, tetapi yang mengendalikan itu bukan manusia itu, tetapi roh iblis yang diam di dalam kemanusiaan itu, dia yang mengendalikan. Terbukti di ayat ini Yesus mengatakan, ya, Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Selesai, Pak, tidak ada lagi. Apa yang mau Bapak bantah? Silakan, Pak Jody. Udah ya. Ya. Jadi ini letak titik debatnya aja sudah keliru ini, Meme Bos. Ya. Keliru Anda. Keliru. Ya. Saya tuh dari dulu diskusi dengan orang Yohanes, Herdi Pananggung. Dia mengaku belak-belakan, oh memang anak Allah itu wayangnya Allah Bapa. Terjadi perdebatan enggak? Ya. Terjadi perdebatan enggak? Enggak. Enggak ada perdebatan, itu pilihannya dia. Enggak ada masalah dengan saya kalau dia tuh sudah memilih menjadi Yohanes. Jadi Allah Bapa itu yang dalangnya. Lalu anak Allah Yesus itu wayangnya. Jadi yang menjadi perdebatan saya itu siapa? Menolak silogismenya itu loh. Yang ingin saya debat. Loh kenapa kok saya debat? Ya karena orang-orang ini mengajarkan orang kita untuk menjadi gendeng gitu loh. Nah. Waduh. Trinitas ini ya. Menolak silogismenya itu gitu loh. Kalau Yohanes itu fair. Udah. Allah Bapa dalang, anak Allah wayang. Oh gitu ya Bro Herdi Pananggung. Oh ya sudah kalau gitu. Berarti saya triplos, dua pribadi yang berbeda. Berarti anak itu tunduk pada Bapa, itu Yohanes itu anak Allah itu wayangnya Allah Bapa. Oh ya enggak masalah. Itu bisa dinalar dua-duanya. Tidak melawan silogisme. Karena Allah itu memiliki kemampuan untuk membuat wayang tak terbatas dan saya akui. Oke, udah. Yang saya lawan, apa? Menolak silogismenya ini loh, karena membuat jadi orang gendeng gitu loh. Ya. Aduh. Udah. Please like,
comment, share, and subscribe.